pertanyaan pemantik, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian gapai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Merumuskan kalimat rumpang. Apa itu kalimat rumpang? 1. Terdapat titik-titik yang harus dilengkapi. Yang harus dilengkapi agar kalimat menjadi utuh. Jadi kita hanya melengkapi kata-kata yang ada di dalam lembaran, kemudian sejalan dengan topik yang dipunyai. Jadi yang kita punya itu kemudian sengaja dihilangkan untuk diisi. Nah, di sini kita isi di titik-titik tersebut. Contoh, baju batik milik Ani. Di situ titik-titik kita bisa jawab, sehingga perlu dijahit karena sobek. Jadi nanti di situ bisa ditambahkan di lembaran-lembarannya. Tapi kita ada 6 komponen atau elemen di situ. Pastinya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Itulah yang kita harapkan, impian kita untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Makanya kita harus ada di sini untuk merumuskan visi sekolah. Mungkin saya bisa memberikan gambaran dari saya yang impian saya di masa yang akan datang untuk anak-anak kita di SMK 5 yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti ini saya lukiskan. Jadi ada harapan saya anak-anak kita ke depan itu bisa yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini mereka melakukan ibadah. Kemudian berkebinekaan global ada. Jadi kita di sini kan sukunya, budayanya, bahasanya sudah berbeda-beda, tapi kita ada di sini itu sudah mencerminkan bahwa kita berkebinekaan global, terus bergotong royong, bekerja sama. Kemudian kreatif itu bisa juga mandiri atau kreatif. Ini ada pengembangan diri, mengikuti event-event di luar sana. Kemudian karena kita SMK ya. Kemudian ada bernalar kritis. Jadi di sini mereka ada belajar bukan hanya di dalam kelas, tapi mereka juga bisa belajar di luar kelas. Yang berikutnya mandiri. Mandiri itu meskipun guru-guru tidak ada, mereka bisa memimpin dirinya sendiri untuk melakukan hal yang bermanfaat. Mungkin itu yang di profil pelajar Pancasila. Kalau kita analisa visi sekolah kita ini berpihak pada murid apa tidak ya? Nanti kita diskusikan sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan 3 menit. Bisa kembali yang di profil. Saatnya kita menganalisis visi sekolah. Perjanjiannya ada di Jadi saya yang memandu tentang visi sekolah. Tadi saya bagikan ke ibu-ibu kalimat rumpang, silakan diisi dulu. Mungkin kita kasih waktu berapa menit ya bisa mengisinya itu? 5 menit. 5 menit terlalu lama ya? 3 menit ya, cukup ya. Silakan baca dan analisa visi sekolah kita SMK 5, ibu-ibu. Yang sudah saya bagikan fotokopian visi sekolah kita, silakan kita analisa. Kemudian nanti coba ibu-ibu mengisi kalimat rumpang, kalimat yang ada titik-titiknya itu, silakan diisi. Kemudian kalau bingung untuk mengisinya, misalnya contohnya adalah
kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Apa yang ada dalam bayangan ibu-ibu? Kita memimpikan nanti sekolah kita ini murid-murid kita seperti apa ya? Nah, untuk menulis silakan tadi membuat. Jadi silakan kembali ke profil pelajar Pancasila. Silakan mengambil kalimat atau kata, jadi kata kunci ya, kata kunci di profil pelajar Pancasila. Apa misalnya contohnya? Saya menginginkan memimpikan anak-anak yang kelak bisa berkarakter bagus, baik, beriman kepada Tuhan, mandiri, inovasi dan segala macam. Ya, bisa dipaham ya, ibu-ibu? Ya, kalau disuruh menulis pasti jagonya. Nah, visi sekolah, visi kami sudah sekian tahun. Pernah direvisi satu kali, saya lupa di tahun berapa, merevisi 2000 berapa ya kita revisi kembali. Industri Kreatif Jayapura sebagai lembaga diklat kejuruan yang berstandar mutu dan tetap mengembangkan kemandirian. Itu adalah visi sekolah kita SMK 5. Nah, sekarang kita mau mencoba menyusun visi yang baru dengan tidak merubah banyak visi yang lama. Sudah melewati modul 1.1, 1.2 dan 1.3, maka inilah yang kami dapat rumuskan sebagai pribadi kami masing-masing, saya dan Bu Lina. Itu visi kami, saya sendiri visinya adalah yang saya impikan ya buat sekolah saya di sini, sekolah saya tercinta SMK 5. Itu adalah mewujudkan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter yang berbudi pekerti luhur, mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berkebinekaan global. Ini karena visi akan disangkut pautkan dan dikaitkan dengan berpihak kepada murid. Kemudian visi Ibu Nurlina sendiri adalah mewujudkan murid yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkarakter, inovatif, dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Itu visi dari Bu Nurlina. Untuk visi sekolah kita sendiri, kita tidak bisa langsung seenaknya merubah visi juga hari ini, tidak bisa, karena itu harus banyak komponen, banyak pihak yang terkait untuk menyusun visi. Tetapi harapan kami berdua dengan adanya kegiatan kita di hari ini itu bisa menjadi pioner, menjadi pemicu semangat, menjadi pemanas buat nanti teman-teman kita yang lain dan ibu kepala sekolah nanti kalau kita bisa menyusun visi yang lebih bagus lagi demi perbaikan dan pengembangan sekolah kita ke depan. Kira-kira visi yang berpihak pada murid itu seperti apa? Di sini kita akan mewujudkan murid yang bagaimana? Itu ya, yang bagaimana murid-murid kita ke depannya yang kita impikan. Seperti tadi yang pertama saya sudah tampilkan gambar, Ibu Nur juga punya gambaran untuk anak-anak kita ke depannya. Jadi ada paling tidak memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin satu kata, dua kata sudah cukup. Silakan kalau yang sudah ditempelkan saja. Nah, ini dia sudah ada hasilnya. Silakan. Mewujudkan murid-murid yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai karakter yang baik. Terima kasih. Kalau dari saya mewujudkan siswa-siswa yang berkarakter yang baik dan berakhlak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Mercy, Ibu Yanita. Kalau dari saya, visinya adalah mungkin agak sama juga dengan ini dan guru-guru yang lain, mewujudkan murid-murid yang berakhlak mulia, kreatif, berpikir kritis, dan inovatif dalam menghadapi era globalisasi. Baca, iya. Iya, mewujudkan murid-murid yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kreatif, aktif, optimis, semangat belajar dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Optimis, semangat,
Sementara dari Ibu Josephina mewujudkan murid-murid yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan kreatif, aktif, optimis, semangat baja dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Ya, bisa dibacakan? Oke. Mewujudkan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menciptakan insan berprestasi, berbudaya dan bertakwa. Setelah ibu-ibu dan bapak-bapak menulis visi masing-masing, visi pribadi, apakah visi sekolah kita itu sudah berpihak kepada murid, ibu-ibu? Saya menanggapi ya dari pertanyaan Ibu Liana, apakah visi SMK Negeri 5 saat ini sudah sesuai dengan visi yang diharapkan Ki Hajar Dewantara? Di sini visinya mengatakan bahwa sebagai lembaga diklat, berarti di sini menceritakan sekolahnya ya, sebagai lembaga diklat kejuruan yang berstandar mutu dan tetap mengemban potensi tanah Papua menuju kemandirian. Nah, berarti secara gamblang saya mengatakan bahwa belum berpihak kepada murid. Begitu menurut saya. Oke. Terima kasih Bu Nur. Ini kalau berbicara tentang peserta didik, pastinya mutu yang perlu kita lihat atau hasil yang nanti didapat berkaitan berarti dengan mutu ya, dan pastinya kalau kita perhatikan juga di sini mengemban potensi tanah Papua. Seharusnya ya visi ini yang ada di SMK Negeri 5 berarti segala sesuatu yang sifatnya potensi untuk siswa kembangkan ya, yang pastinya di tanah Papua, contoh misalkan hasil daripada mungkin batik ya, dari tekstil mungkin itu dikembangkan ya, atau mungkin dari jurusan lain. Tapi secara spesifik memang tidak ada, tapi secara garis besar menurut saya ada. Itu mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Sinaga, kita plus Pak Sinaga dulu ya. Tadi Pak Sinaga sudah menjelaskan banyak kali. Ada lagi tambahan? Dengan melihat misi SMK Negeri 5 yaitu sebagai lembaga diklat kejuruan yang berstandar mutu dan tetap mengemban potensi tanah Papua menuju kemandirian. Saya sama seperti tadi disampaikan Asinaga Ibu Mina bahwa secara garis besar mungkin tidak kelihatan untuk siswanya, apalagi bicara tentang profil Pancasila tadi belum terlihat. Namun tadi seperti Pak Sinaga bilang, bicara tentang diklat lembaga kan berarti ada di dalamnya, ada guru dan sebagainya. Nah, di situ mungkin bilang berstandar mutu, jadi membangun mutu dari siswa tersebut. Tapi mungkin secara garis besar tadi dibilang bahwa belum terlihat bahwa ini mendukung ke arah siswa. Ya, terima kasih. Mungkin kalau dari saya, memang visi yang dari sekolah ini lebih mengangkat ke lembaganya. Tetapi kalau untuk ke siswanya mungkin belum. Apalagi ke profil pelajar Pancasila. Itu saja. Terima kasih banyak. Aduh. Tidak kasih menggunakan pertanyaan revisi ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya apakah visi ini sudah berpihak pada siswa? Ya, melihat karena ini namanya bahasa visi, jadi dia membahasakan secara umum. Dan kalau menurut saya sebenarnya sebagai lembaga seperti teman-teman sudah katakan tadi sudah berpihak di dalamnya. Cuma mungkin yang dimaksud dengan pertanyaannya tadi itu mungkin ada kata atau kalimat peserta didik di dalamnya, itu mungkin harus ditambahkan atau bagaimana ya. Tapi ini kan sudah paten, mungkin ya ke depannya mungkin bahasanya harus ditambah yang tujuannya untuk berpihak pada siswa. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau dibilang paten tidak paten, Bu Jo, kayaknya kita tidak boleh bilang paten ya. Bisa berubah karena nyatanya visi kita juga direvisi itu tahun 2020 kemarin.
tidak semerta-merta juga bahwa visi yang ada itu kita langsung ganti. Dari situ banyak sesuai dengan banyak pertimbangan-pertimbangan yang akan kita lalui kepada kepala sekolah, komite, kepada semua pemangku-pemangku yang ada di SMK Negeri 5 ini. Seperti itu. Macam di SMK Negeri 1 kemarin, karena di situ langsung ada kepala sekolah, ada KTU-nya, ada kasih kurikulumnya. Mereka langsung tampilkan di sana, dan kita langsung bahas bersama di sini, jadi langsung diketik begitu. Jadi tidak ada tujuh seperti ini. Jadi apa yang kita sampaikan itu kita langsung paparkan. Ini apakah sejalan dengan visi kita? Ya, jadi apa yang kita bahas ini tidak sama-sama juga bahwa kita harus melakukan visi. Ya, apakah nanti kita hanya siapkan saja, baru kita sampaikan nanti di forum dalam mungkin IHT, ya toh, baru sampaikan apakah visi yang kami buat sebagai calon guru penggerak ini bisa dipakai dalam visi sekolah seperti itu. Ini ada beberapa yang kita akan simpulkan bersama-sama. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada? Ada menurut Ibu? Adakah? Ada yang perlu ditambahkan? Iya, Jelma. Iya. Yang baik, Bapak Ibu, yang saya perhatikan dari visi ini, yang menurut saya, yang saya tanggapi, kami ini adalah dulu sekolah krian, ya, krian, seni krian Bu ya. Jadi kemungkinan saya termasuk guru yang tidak dari awal. Nah ini visi ini setahu saya ini sudah ada sejak dulu. Sekalipun direvisi, hanya revisinya sedikit saja. Di sini dikatakan sebagai lembaga diklat kejuruan yang berstandar mutu dan tetap mengemban potensi tanah Papua menuju kemandirian. Dulu kami di sini hanya jurusan seni itu hanya kriya tekstil dan kriya kayu. Di sinilah potensi tanah Papua ditunjukkan di dalam kriya seni kami. Jadi karena visi ini sudah ada sejak dulu, untuk revisi ke depannya itu saya tidak tahu juga, karena kita sudah berkembang, sudah ada jurusan tata busana, sudah ada jurusan multimedia, dan sudah ada jurusan broadcasting, otomatis sudah tidak sesuai lagi dengan visi kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan untuk revisi kita juga harus bisa berani dan bisa mendiskusikan jika ada perubahan. Jadi tugas kita yang ada di ruangan ini saat ini adalah bagaimana nanti kita merubah pola pikir teman-teman yang lain, warga sekolah yang lain, untuk bisa merevisi kembali visi kita supaya lebih berpihak kepada murid, ya, kepada jurusan-jurusan yang ada 5 jurusan saat ini, ya, oke. Ibu, nah yang terakhir ini, silahkan deh, kira-kira kalau mau misalnya visi sekolah kita, apa kira-kira yang lebih tepatnya? Ini sebenarnya dua pemikiran ya, dijadikan satu urusan. Apa ya Pak? Kita jadi satukan lagi nanti. Kita satukan lagi, kerucutkan lagi. Jadi rencana visi kami yaitu sebagai lembaga diklat kejuruan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berstandar mutu, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan mendorong peserta didik bergotong royong dalam kebinekaan global sehingga menghasilkan lulusan yang berstandar internasional. Ya, oke, kita simpulkan dulu sebelum kita tutup sedikit lagi. Kita akan menuju sambil kita simpulkan visi kita masuk di sini merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, ya, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu nih, untuk kepala sekolah, harusnya perilaku kepala sekolah seperti apa? Iya, kepala sekolah, menurut ibu-ibu nih, harusnya beliau tuh harus bagaimana? Harus strong kah? Tegas, mengayomi, Diam kah? berwibawa. Ya, ditulis Bu Nur. Berwibawa. Apa? Tegas. Apalagi? Mendukung.
dukung kita gosipin kepala sekolah. Ya. Gesit, Adil. lincah, licin. Adil. Ya, apa lagi? Menguasai manajemen. Ya, oke betul. Tulis. Ya, apa lagi? Harusnya nih, nanti hasil gosip kita sampaikan ke dia. Nah, ya. Apa lagi? Ya, integritas boleh. Kita ini ya, sepakat ya, kita sepakat ya. Kita pengennya kepala sekolah nanti seperti apa? Nah, udah. Itu saja. Ada lagi? Supaya senyumnya ditambah sedikit, enggak? Tidak. Oh, lincah. Oh, senyumnya kurang. Oh, supaya cepat responnya. Ya. Apa lagi? Agresif. Jangan agresif. Oh. Apalagi ya? Lincah. Aktif. Kreatif. Atau licin seperti belut. Udah, itu kepala sekolah saja. Ya. Ayo ini. Sakit kepala nanti dengerin. Sekarang guru coba. Kita pengennya guru kayak gimana? Itu sekolah kita ya? Guru kayak gimana? Rajin, yo boleh. Disiplin. Datang tepat waktu. Jangan siswa di kelas gurunya belum masuk. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kerjasama. Kolaborasi ya. Apa lagi? Aktif. Empati. Oke. Apa lagi? Mengurangi gosip. Emosi. Sabar. Iya, sabar. Kekeluargaan. Keroyong. Ya, oke deh, masukkan aja semua maunya. Semuanya mau masuk. Oke, cukup. Sekarang murid, siswa, peserta didik, Guru ya. harus menjadi teladan. Menjadi teladan. Guru harus menjadi teladan. Sekarang murid-muridnya, kita pengennya murid kita kayak gimana ke depannya? Silakan, kita mau murid kita kayak gimana? Kita mau muridnya harus meneladani. Meneladani apa? Taulah dari guru. Meneladani Pak Sinan. Akhlak baik. Iya, sesuai disiplin. Rajin. Disiplin. Iya. Jujur. Apalagi? Iya, ya siswa kritis betul. Iya toh? Takut. Apa lagi? Semangat ya nanti ini. Literasi, ya literasi. Didorong ke samping. Terus orang tua sekarang, kita pengennya orang tua itu kayak gimana sikapnya? Orang tua. Kolaboratif. Orang tua maunya selama ini kan ibu-ibu kan kayaknya wali-wali kelas ini, ada kajur, ada wali kelas ini. Maunya orang tua itu kayak gimana? Dukung program sekolah. Ya, oke. Kalau dipanggil terima rapot datang. Ya. Apa itu? Ya mendukung program sekolah tuh Bu tuh. Ya, apalagi mengontrol anaknya. Mengontrol, ya. Yang kita inginkan ya, kita sebagai guru ya, pengennya orang tua itu ya, terus dia cek apa lagi? Itu kalau kita panggil orang tua kasih surat panggilan kan enak tuh kalau mereka datang. Kalau nggak datang kan dikit kita aja apa tuh bahasanya? Responsif. Ya, responsif, ya responsif. Responsif, apalagi? Kemudian memperhatikan ya, memperhatikan anaknya. Ya, responsif ya, responsif ya, betul responsif. Apalagi ibu terhadap kadang gini Bu, orang tuanya kayak responsif, tapi ternyata anaknya tipu, suratnya nggak dikasih. Bukan orang tua nggak responsif, berarti ke muridnya ya, anaknya ya, ke siswanya. Berarti itu jujur tadi, jujur kan tadi kita sudah masukkan yang jujur, ya muridnya kita pengen dia jujur, disiplin. Oke, ya sudah tadi. Oke, sudah ya. Nanti masih ada yang mau ditambah? Masih ada yang mau ditambahkan? Konstruksi peduli ya. Peduli, masukkan peduli ya. Peduli tanggung jawab, ya peduli tanggung jawab.
sosial, peduli dan tanggung jawab. Itu yang kita inginkan, perilaku. Nah, mengapa kita masukkan perilaku? Kita inginkan merincikan sikap dan perilaku semua warga ini, yang kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua, karena nanti kita akan kaitkan dengan visi tadi, ya, visi tadi. Jadi memang saling terkait satu dengan yang lain. Kemudian Bapak Ibu, diskusi kita hari ini membahas tentang visi kita masing-masing, visi kita masing-masing, kemudian visi sekolah kita. Kita harapkan nanti ke depan supaya dengan visi ini kita punya sekolah bisa lebih berkembang lagi, bisa peminatnya lebih banyak lagi, ya. Kemudian kita bisa berkontribusi buat tanah Papua ini untuk lebih jauh lagi dan mengembangkan Papua khususnya, ya. Amin ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu Guru ya. Semangat betul hari ini kepada kedua calon guru penggerak yang hebat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kurikulum yang sudah boleh kesiswaan pada siang hari ini boleh hadir bersama dengan kita, dan kita sudah merumuskan satu misi, satu visi. Semoga visi yang kita rumuskan hari ini boleh membawa perubahan di SMK Negeri 5 ini nanti kalau memang disetujui untuk digunakan dalam penggunaan visi. Dan sebenarnya kami juga mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami sebenarnya tidak bersamaan. Cuma karena apa yang harus kami diskusikan, yang kita diskusikan hari ini, itu nanti semua akan sama. Jadi daripada nanti misalnya hari Senin baru saya datang, kita kumpul lagi seperti ini, hari ini kita kumpul seperti ini lagi, ya, supaya menghemat waktu dan Bapak Ibu juga tidak dipanggil-panggil, ya, kami datang satu kali saja, seperti itu. Nah, jadi kami berkolaborasi dengan Ibu Erna, supaya kalau bisa kita bikin satu kali saja, supaya guru-guru dan kepala sekolah itu ya, cukup satu kali kita panggil dalam diskusi ini. Dan mungkin hari ini bukan hari yang kayak kita bersuara seperti ini, tapi ini baru pendampingan kedua Bapak Ibu. Ya, masih ada 4 kali nanti pendampingan yang akan kami lakukan di sekolah ini. Semoga semakin ke depan semakin semangat, dan kami harapkan supaya memberikan dorongan dan dukungan kepada kedua calon guru penggerak ini supaya dia bisa lulus sampai akhir dan bisa membawa dan mendorong teman-teman yang lain ini, apalagi masih ada yang muda-muda ini, jangan kalah dengan yang tua ya, karena yang muda ini masih semangat, yang tua ini masih semangat untuk ikut CGP, apalagi yang muda-muda ini ya, masih panjang peluang ya. Ini masih bujang Pak. Masih bujang dua-dua ini, masih bebas, sedangkan ibu-ibu ini sudah rempong, orang bilang ya tuh pulang ke rumah banyak urusan, ini apa pulang ke rumah tidak ada disibukkan ya. Jadi ibu guru berdua ini harus semangat ya, supaya ikut masuk dalam guru penggerak ya, seperti itu. Kita ada mana dari Berna? Baik, terima kasih. Saya tidak banyak tadi Pak Jokowi sudah bercerita lebar, dan mudah-mudahan diskusi kita hari ini sangat menarik. Tadi ada beberapa pendapat yang berbeda, tetapi kita bisa menyatukan dengan baik, dan mudah-mudahan hasil diskusi kita ini akan menjadikan SMK 5 menjadikan sekolah yang terbaik, kemudian bisa go internasional, karena itu adalah cita-cita kita, visi kita, sehingga internasional kita, Papua itu bukan hanya sekitar Papua dan Indonesia, tapi Papua itu adalah bagian dari dunia ya. Dan mudah-mudahan hasil kita hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya menutup dengan mengucapkan selamat siang dan salam sejahtera, sampai ketemu lagi di pendampingan ketiga. Oke.